membolehkan dengan syarat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bermuajahah, berkumpul via YouTube. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita agar diberikan kemampuan untuk tetap istiqomah di dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin ngajak ngobrol sahabat saya 78, pemirsa dan penonton semua, juga kemungkinan juga ada para habaib, para kiai, para asatis yang menyimak video ini. Saya berharap bisa diluruskan jika ada hal-hal yang kurang tepat, karena ini menyangkut perkara agama, maka butuh masukan, pandangan yang pas agar Al-Fakir bisa mengulas permasalahan ini sesuai dengan ajaran Islam. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, ada perkara klasik yang sudah lama sering dibicarakan oleh umat, yaitu terkait mengambil upah dari ngajar ngaji, terus mengambil upah dari ceramah agama, mengambil upah dari khutbah Jumat, mengambil upah dari meruqyah, mengambil upah dari hal-hal yang memang sifatnya melakukan dakwah atau syiar Islam. Ada 3 pendapat di kalangan fuqaha terkait masalah ini. Itu yang pertama, pendapat ulama mutaakhirin, ulama-ulama dahulu, generasi awal, pengikutnya Imam Abu Hanifah, atau yang kita kenal dengan ulama Hanafiyah, ulama yang bermadzhab Hanafi. Dalam hal ini mereka berpendapat bahwa tidak boleh mengambil upah dengan mensyaratkan ketentuan harga. Maksudnya mentarif, menentukan harga saat seorang dai atau mubalik diundang untuk ceramah di suatu tempat. Dia berpendapat dengan dasar dalil yang terdapat dalam surat Hud ayat 29 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ya qaumi la yas'alukum alaihi malan ila akhir ayat. Aku tidaklah meminta harta sebagai upah dari dakwahku, dari syiarku, dari seruanku. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa dia tidak meminta upah sedikit pun dari umatnya saat dia berdakwah, saat dia mengajak umat untuk kepada jalan yang benar. Itulah dasar yang menjadi pijakan pendapat ulama-ulama mutaakhirin, dalam hal ini mayoritas ulama Hanafiyah, mana. Terus pendapat kedua yaitu yang menyatakan boleh mengambil upah, dari hasil dia mengajar ngaji, berdakwah, ceramah agama, tabligh, khutbah Jumat, meruqyah dan sebagainya, mutlak. Artinya dengan harga pun dibolehkan. Artinya mentarif sesuai dengan kesepakatan itu juga boleh. Ini menurut pendapat kedua, yaitu pendapat ulama mutaqaddimin, ulama yang saat ini nih, itu diikuti kebanyakan kalangan Syafi'iyah, ada ulama Malikiyah, juga ada ulama Hambaliyah. Nah, mereka berpendapat hal ini, dengan hal ini berdasarkan hadis. Jadi ada kisah Ibnu Abbas pernah bercerita bahwa ada seseorang sahabat yang terkena sengatan binatang buas, kemudian diruqyah dengan suratul Fatihah, dan yang meruqyahnya, menjampinya itu mendapatkan hadiah seekor kambing. Kemudian sebagian sahabat memprotes perbuatan itu dan mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda,
inna ahaqqa khaira ma akhadtum ajran kitaballah. Sebaik-baik hak yang boleh kita ambil adalah dari kitabullah, artinya dari mengajar Al-Quran. Dari mengajar Al-Quran itu tafsirannya bisa meruqyah, bisa berceramah, berdakwah, khutbah Jumat, tablik dan sebagainya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa Rasul begitu sangat menghargai para pengajar Al-Quran, para pendakwah, juga termasuk ahli ruqyah. Itulah dasar yang kemudian dijadikan pijakan pendapat ulama fuqaha yang kedua, ya. Kemudian pendapat ulama yang ketiga yang membolehkan dengan syarat saat sedang membutuhkan, ya. Kalau ada ustadz, ada kiai, ada habaib, kemudian suruh ngisi taklim, pada saat itu memang kantongnya lagi kering, hari itu tidak ada uang untuk bisa memenuhi kebutuhan sandangnya untuk keluarganya, kemudian dapat uang hadiah dari jamaah, dan saat itu dia menerima, maka hukumnya boleh menurut pendapat ulama yang ketiga. Tapi dengan syarat saat benar-benar membutuhkan. Pada saat seorang dai atau mubalik asatid kiai habaib itu dalam kondisi makmur sejahtera, itu tidak boleh diambil. Itu pendapat yang ketiga. Dasar dalilnya sama dengan pendapat yang kedua, ya, yaitu inna ahaqqa khairu ma akhadtum alaihi ajran kitabau. Sungguhnya hak yang paling pantas untuk diambil adalah dari mengajar ngaji, mengajar membaca Al-Qur'an. Nah, itulah sedikit pandangan para fuqaha terkait bolehkah seorang guru ngaji mengambil upah dari hasil dia mengajar, ya. Kemudian ada keterangan-keterangan lain di zaman Umar pun dibayar sampai 3,5 dinar, 3,5 dirham. Itu kisarannya 4 juta mungkin kalau dirupiahkan, ya. Kurang lebihnya tolong dikoreksi. Itulah yang kemudian sebenarnya di zaman Rasul pun para pengajar Al-Quran itu diangkat sebagai ajir, pegawai, punya gaji. Maka wajar jika saat ini para pengajar Al-Quran itu harus diperhatikan, karena ada beberapa kisah sirah hadis yang menunjukkan ke arah tersebut. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, ya. Udah jangan lagi ada cibiran, ada nyinyir, jangan ngomongin ustaz, ngomongin kiai, habaib diomongin, kiai amplop lah. Kalau masih taklim ceramah maunya yang amplopnya yang gede, kalau yang amplopnya kecil dia nggak mau datang. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Seharusnya kita dekat, kita apresiasi, kita dukung para alim ulama kita, karena mereka lah penerang umat yang bisa membimbing umat kepada jalan yang benar. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, itu sedikit ulasan dari Al-Fakir. Sebelum ditutup, mari kita tarjih 3 pendapat tadi. Apa itu tarjih? Mencari pendapat yang lebih kuat. Ya, sebelum kita masuk mana pendapat yang lebih kuat, sebagai referensi silakan dibuka di kitab-kitab yang muktabar seperti di Al-Majmu' Al-Fatawa, ada Al-Mudawwana Al-Kubra, ada Tuhfatul Fuqaha, ya kalau nggak salah. Di kitab-kitab itu dibahas secara gamblang, secara panjang lebar oleh para fuqaha, para ahli fikih, ya. Oke, kita kembali pada apa yang kita ingin bicarakan tadi. Jadi menurut ulama fikih bahwa pendapat yang lebih rajih adalah pendapat yang ketiga. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang ketiga yang membolehkan kita mengambil upah saat kita membutuhkan. Jadi kalau ada ustadz undang ceramah, memang lagi nggak punya uang, boleh diterima. Tapi pada saat dia makmur, lagi banyak uang, kebutuhannya terpenuhi semua, maka itu tidak boleh diambil menurut pendapat yang ketiga tadi, ya. Tapi saya kembalikan semua pada pemirsa semua.
silakan. Ini masih subjektif sifatnya, karena kenapa? Tarjih itu kan butuh penelaahan yang khusus, ya butuh kajian yang mendalam, sehingga semua permasalahan-permasalahan fikih itu tidak bisa kemudian diklaim sebagai pendapat yang objektif. Semuanya kecenderungannya pada subjektivitas, maka tidak boleh ada kalangan yang mengklaim bahwa pendapatnya paling benar kecuali memang memiliki dalil-dalil yang qat'i dilalahnya, maksudnya nasnya jelas dan tidak lagi menimbulkan penafsiran lain, maka itu boleh kita kita pegang kuat pendapat kita karena memang qat'i, seperti hukum sholat 5 waktu, seperti bayar zakat, pergi haji, itu semua adalah ayat-ayat yang qat'i, yang jelas perintahnya. Tidak ada lagi tafsiran yang mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya sunnah. Tidak boleh ada lagi yang menafsirkan bahwa pergi haji itu hukumnya mubah. Tidak boleh lagi ada yang menyatakan bahwa bayar zakat fitrah hukumnya mubah, ya. Mereka sepakat karena dalilnya jelas, qat'i dilalahnya, maka sepakat jelas, karena kabarnya juga mutawatir, maka hal-hal itu adalah perkara yang wajib. Nah, terkait permasalahan yang kita bahas ini adalah perkara-perkara yang memang masih zonni dilalahnya. Zonni itu apa? Lafaz ayatnya itu masih menimbulkan penafsiran lain, sehingga banyak kalangan ulama yang berbeda pendapat dalam hal menafsirkan ayat-ayat tersebut, ya. Untuk memandu bisa memahami nas-nas Al-Quran itu, maka para ulama usul pun membuat kaidah-kaidah yang sering saya sampaikan juga. Ada al-an ya fi umubihi idza madalat dalilu tahsis. Umuman lafaz itu tetap selamanya umum selama tidak ada dalil yang mengkhususkan, ya. Ada al-ibratu bi umumi lafaz la bi khususi sabab, bahwa keumuman lafaz itu tidak terikat dengan sebab-sebab turunnya. Jadi ayat itu ketika ada asbabun nuzulnya itu belum tentu ditahsis atau dikhususkan bahwa permasalahan itu adalah permasalahan yang memang harus dipahami sesuai dengan asbabul nuzulnya atau asbabul wurudnya dalam hadis. Bisa jadi ayat itu umum dan asbabun nuzulnya itu tidak mentaksis, tidak mengkhususkan, tidak mengikat, tidak kemudian menjadikan para penafsir tidak bisa menafsirkan ayat itu pada penafsiran yang lain. Itu ya sedikit hal yang bisa kita gali bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf al-fakir, hamba yang bodoh ini, tolong diluruskan jika ada hal-hal yang yang memang harus kita luruskan agar kita bisa hidup sesuai dengan ajaran Islam. Sebelum ditutup, sekali lagi sepakat 4 imam mazhab mengambil upah dari mengajar ngaji, berdakwah, ceramah, khutbah Jumat, ruqyah, itu hukumnya mubah, boleh. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.